Terima kasih Tuhan, malam ini kami membuka hati kepadamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Karena Engkau tahu kami sedang memasuki percepatan waktu yang sedemikian rupa. Kami membutuhkan anugerah yang besar daripadamu. Kemampuan untuk mengikuti semua yang Kau rencanakan. Sehingga tidak ada berkat-Mu yang terhilang dalam hidup kami. Semua kami boleh nikmati di bumi dan di sorga. Beri kami kemampuan melupakan apa yang di belakang kami Tuhan. Dan mengarahkan diri kepada panggilan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Kita akan buka Alkitab dalam Lukas pasal 15. Lukas 15. Ayat yang ke-28 sampai 31. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31 perhatikan. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah apa? Kepunyaanmu. Saudara, kalau dituliskan dalam Alkitab sebuah kisah seperti ini, itu pasti akan terjadi, saudara. Suatu gambaran di mana ada suatu kelompok orang-orang Kristen yang seperti Alkitab tuliskan tadi. Bertahun-tahun melayani Tuhan, bertahun-tahun menjaga hidupnya untuk berbuat seperti yang Tuhan mau. Tetapi ada satu keadaan yang sangat ironis. Sementara dia melakukan sesuatu yang terbaik, dia juga mengalami keadaan yang terpuruk dalam hidupnya. Alkitab mengatakan, saudara, anak sulung itu marah. Itu sebabnya hati-hati, saudara. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan percepatan waktu. Hari-hari ini Tuhan sedang melawat umatnya. Dan bagi setiap orang yang meresponi sedikit saja, itu Tuhan tuh lawatnya dengan luar biasa. Kalau saudara perhatikan pada waktu kami di Papua, hari Jumat dan Sabtu ada seminar dan KKR. Dan hari Sabtu pada waktu pengurapan minyak sebagai tanda meterai, ada beberapa orang yang punya susuk dan langsung mengalami kelepasan. Susuk itu keluar dari tubuhnya. Dan seorang ibu ini begitu dia dijamah Tuhan luar biasa, sehingga hari-hari itu dia terus bertobat, dia berbalik kepada Tuhan, dia membaca Alkitab, dia berdoa, melakukan sesuatu yang sudah lama dia tidak lakukan. Dan hari Rabu kemarin, dalam perjalanan saya dari Temanggung ke Cirebon, saya dapat kabar yang menakjubkan luar biasa, saudara. Seorang ibu yang bertobat, yang hatinya berbalik kepada Tuhan ini, dia makan siang, dia ajak family atau saudaranya, dia saksikan. Intinya dia cerita kepada saudaranya, kamu jangan main susuk lagi lah. Saya ini begini. Dan kemarin pada waktu kebaktian susuk itu dilepaskan. Dia saksikan, dia share. Di meja makan, sedang makan saudara, bukan sedang berdoa. Sementara dia berbicara, itu susuk di saudaranya dia, itu langsung pada keluar saudara. Tanpa didoakan. Dari situ kita semakin yakin bahwa pintu gerbang Golden Gate di Papua betul-betul sudah dibuka oleh Tuhan.
Dan di alam roh dia sudah membuka sehingga Tuhan bekerja. Walaupun kami hamba Tuhan sudah pulang, hari Minggu sudah pulang, Rabu Tuhan masih bekerja. Di situ semakin kita tahu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan sendiri. Nah, saudara, ini satu percepatan. Nah, saudara perhatikan. Seorang ibu yang mungkin dia datang kebaktian, saudara tahu orang-orang Papua itu banyak suka pasang-pasang susuk untuk pengelarisan dan lain sebagainya. Mereka Kristen, tapi Kristen yang seperti itu. Tapi pada hari pertama, saya bilang besok datang jangan terlambat. Karena hari pertama saudara, kebaktian jam 6, itu jam 8 masih ada orang baru datang. Saudara bayangin. Kebaktian jam 6 dimulai jam 8 mereka baru ada beberapa orang baru datang. Jadi kebaktian kita mau selesai. Jadi kebetulan hari pertama saya tugas yang terakhir, saya bilang mereka. Besok Tuhan akan bekerja. Dan jangan datang terlambat. Luar biasa saudara, besok yang terlambat sedikit. Dari situ kita tahu mereka respon. Hati yang berbalik kepada Tuhan saudara, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang pertama itu hidup kita saudara. Ya, maka dari itu saudara perlu pelajari, ada satu keadaan di mana anak-anak sulung itu marah. Ada orang-orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen. Yang sudah terlama terlibat dalam pelayanan. Saudara akan digambarkan nanti, saudara akan lihat orang-orang itu stres. Marah. Bukan marah kepada Tuhan saja, dia marah kepada adiknya. Dia gak bisa terima kepada orang-orang Kristen yang baru, yang dipakai Tuhan. Orang-orang Kristen baru yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang Kristen baru yang baru muncul, dilawat oleh Tuhan luar biasa. Dan kondisi ini saudara sangat-sangat menyedihkan. Mengapa saudara? Pada waktu anak sulung ini dia berbantah, dia komplain kepada bapaknya. Alkitab mengatakan dia tidak mau masuk loh. Saudara lihat ayat yang ke 28. Lalu marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau, apa saudara? Masuk. Saudara menyedihkan sekali. Dia marah, dia stres. Kenapa saudara? Dia ngomong, Bapak, sudah bertahun-tahun loh aku melayani engkau. Dan aku jaga, aku melakukan perintahmu. Kenapa ini adikku yang sudah berbuat dengan pelacur, memboroskan harta kekayaanmu, sekarang balik engkau buat pesta begitu rupa. Saudara, itu sebabnya hari-hari ini sudah jaga hati. Belajar jangan gampang iri hati. Apapun yang terjadi saudara, biarkan Tuhan bekerja masing-masing kepada setiap kita. Amin. Ini penting sekali saudara. Jangan terlalu menilai dan melihat orang. Itu yang menyebabkan saudara ketinggalan. Hati saudara kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Jangan kepada dunia. Jangan juga pada pelayanan. Bukan saudara keliru. Tapi kepada Tuhan. Dan itu yang membuat engkau mampu. Kemana nih Tuhan berada? Telapak kakinya mana ke kiri, kita ikuti ke kiri. Ke kanan, kita ikuti ke kanan. Sebab saudara kita tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh harapan untuk setiap kita. Yang percaya katakan, tidak ada di pikiran dia sesuatu yang jelek dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, ada dua penyebab. Yang pertama dosa, kedua kebodohan. Saudara tidak menikmati fasilitas-fasilitas yang Tuhan beri. Tadi saya ceritakan saudara, ada seorang teman, saya setiap SMS kepada orang tersebut, dia selalu balasnya telepon. Dimanapun.